to something? Who could say that they saw us coming? Tell me, do you feel that love? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hurnisa Arifani, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial akan menyampaikan sosialisasi prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia ini tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona, yang biasa dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan dan penularan virus corona? Jika belum tahu, mari simak apa yang saya jelaskan. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif. Untuk mencegah penularan virus corona, untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum masak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung, saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan yang biasa kita sebut hand sanitizer dengan alkohol atau lain sebagainya. Setidaknya kadar alkoholnya 60%. Sekarang lanjut ya. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19, Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa disebut WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat ataupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan ini pun sempat dipertegas oleh Presiden kita Joko Widodo. Paham semua? Nomor 3, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka pencegahan COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari droplets dari orang yang berbicara, batuk, ataupun bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Nomor 4, menjauhi kerumunan. Hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis lainnya memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Nomor 5, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah,
maka semakin tinggi pula akan terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Agar kalian tidak terkena virus corona, coba simak ilustrasi berikut agar kalian tidak meniru perilaku orang ini. Siap? Nurul bosen mah di rumah mulu. Kamu tuh banyak gaya deh. Ini lagi PPKM, Covid lagi naik. Mau kena lu, hah? Tau gak sih Covid itu bohongan, tau gak? Emang udah bodoh gak bisa disembuhin deh. Elah, lu kalau kena Covid gak gua kasih ke dokter ya, gua langsung kubur, mau? Bodoh amat Nurul tetep nongkrong. Udah gila nih anak gue. Whatever. Apaan sih di sini aja banyak yang nggak pakai masker? Oke. Sini join. Hai. Nurul pilek nggak bisa nyium nih. Wah bodoh. Covid. What? Gimana dong mah? Gimana dong? Anak ngeyel gini nih, batu. Gak bakal gue rawatin, biar aja. Jangan dong mah, jangan dong. Oh, rasain sana sendiri. Jadi, kesimpulan dari ilustrasi tersebut adalah janganlah kalian sedikit pun meremehkan sesuatu, apalagi itu virus COVID-19, karena dia tidak hanya menyerang lansia ataupun yang mempunyai penyakit kronis, tapi bisa menyerang siapapun kalian itu. Tidak pandang bulu. Sekarang saya akan membicarakan tentang vaksin. Apa sih itu vaksin? Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman, dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini. Vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut maka akan hanya mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhan yang ada. Silakan sekarang kalian simak ilustrasi yang saya berikan. Mbak, ini vaksinnya lama amat sih. Emang produsernya gitu, Bu. Prosedurnya gitu, disuntik satu-satu, Bu. Nggak bisa nih hoax nih vaksin nih. Aduh, udah konyol nih, udah nggak bisa dibiarin. Gue udah pakai cara lembut ya. Lagian udah deh, nggak bener nih vaksin nih. Oke, aba-aba semuanya berdiri. Dibilangin baik-baik gak bisa. Push up. Maksudnya? Di sini siapa yang mau kena COVID? Ya nggak ada lah. Makanya nurut, dikasih tau vaksin, ya vaksin. Sabar. Sekali lagi, ada yang gak nurut, semua ikutan push up. Ini saya bawa ibu saya udah nenek-nenek push up juga. Tidak ada pengecualian. Oke. Nomor 5 berdiri menuju tempat vaksin. Nomor 5 di mana? Saya nomor 5, Neng. Udah dipanggil 2 kali masih gak nyaut. Dasar kamu. Iya lagi ngobrol ya. Siapa yang suruh? Push up dulu sebelum vaksin. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang telah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just the two of us.